universe dimanapun kalian berada. Selamat datang di saluran YouTube saya Faun Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari drama Korea yang tayang di Netflix, yaitu Bloodhounds. Tapi sebelum itu, bila kalian baru menemukan channel ini, tolong dukung saya dengan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tentang seputaran dunia drakor. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi dan banyak basa-basi, mari kita mulai. Episode 1. Episode 1 Bloodhound dimulai pada Desember tahun 2020 selama puncak pandemi COVID-19. Kim Gunwo menyelesaikan pelatihan tinju dan naik bus untuk pulang. Seorang pria mabuk menyebabkan kekacauan di perjalanan pulang, dan Gunwo menggunakan keahliannya untuk menanganinya dan membantu para penumpang di dalam bus. Namun, begitu sampai di rumah, Gunwo berkecil hati saat mendengar ibunya meminta maaf kepada seseorang karena tidak membayar utangnya. Laporan berita mengklaim bahwa karena resesi, ada banyak proyek konstruksi yang dibiarkan dalam pembangunan. Direktur Hong, pemilik hotel yang sedang dibangun, berbicara dengan wakil presiden sebuah bank terkemuka, meminta lebih banyak uang untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut. Pria itu menolak untuk meminjamkan uang lagi kepada Direktur Hong setelah 400 juta won awal. Saat itu, Kim Myong-gil, seorang rentenir, bergabung dalam rapat dan menawarkan untuk membantu Direktur Hong untuk meminjamkan uang kepadanya. Dia mengklaim bahwa dia telah membantu ayah Direktur Hong bertahun-tahun yang lalu selama krisis IMF di Korea Selatan. Myong-gil membalas bahwa dia mencoba untuk memperbaiki kesalahan rentenir tanpa ampun lainnya dengan menggunakan uangnya untuk kebaikan. Myong-gil menawarkan untuk menginvestasikan seluruh 100 miliar untuk membantu Hong dengan bisnis hotelnya, karena dia akan menjalankan hotel itu sendiri. Myong-gil mulai mempresentasikan persyaratannya untuk investasi dan mengklaim bahwa dia perlu memiliki kasino di lantai paling atas hotel, bar di ruang bawah tanah, dan zona karantina karena pembatasan COVID-19. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, Myong-gil memberitahu sopir dan pacarnya bahwa dia telah berhasil membuat Hong mengambil pinjaman darinya dan bagaimana mereka harus mulai mempersiapkan nyonya rumah untuk bar yang akan mereka jalankan di hotel. Keesokan paginya, Gunwo mengikuti turnamen tinju. Dia tenang dan tenang dalam pertarungannya dan dikenal sebagai pria satu pukulan. Biasanya mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Untuk babak final, dia menemukan dirinya melawan Wo Jin, seorang mantan prajurit angkatan laut yang menjadi petinju ternama. Wo Jin adalah kebalikan dari Gunwo dan sombong untuk menang atas Gunwo. Bertekad untuk mengalahkan Gunwo, Wo Jin mencoba menahan pukulan di tulang rusuknya dan melawan balik. Namun, Gunwo memukulnya kembali di tempat yang sama dan mengalahkan Wo Jin untuk memenangkan kompetisi dan hadiah uang sebesar 10 juta won. Wo Jin dikirim ke rumah sakit dan diejek oleh pelatihnya karena dikalahkan meski menjadi seorang pelaut. Di luar kamar rumah sakitnya, Gunwo menunggu Wo Jin dan menawarkan untuk mentraktirnya makan. Wo Jin marah pada Gunwo karena mengalahkannya tapi kemudian setuju untuk pergi makan bersamanya. Sambil makan, Gunwo memberitahu Wo Jin bahwa dia sering bekerja paruh waktu. Dia menyatakan bahwa dia membantu ibunya karena mereka memiliki banyak hutang karena ayahnya, yang menggugat perusahaan besar dan akhirnya kalah dalam gugatan tersebut. Wo Jin memberitahu Gunwo bahwa dia adalah putra dari petinju Olimpiade pemenang medali perunggu, Hong Song-guen. Dia mulai bertinju ketika dia di kelas 6. Sementara Gunwo mengklaim bahwa dia mulai bertinju sekitar 3 tahun yang lalu setelah dinas militernya. Gunwo mulai berbicara dengan Wo Jin secara formal karena Wo Jin 2 tahun lebih tua darinya. Wo Jin terkejut mengetahui bahwa Gunwo juga seorang pelaut dan seniornya di militer. Wo Jin memperlakukan Gunwo dengan hormat karena posisi mereka, tetapi Gunwo memintanya untuk berbicara dengan santai. Keduanya terikat saat makan dan bertukar nomor telepon untuk tetap berhubungan. Wo Jin berjanji untuk membuat Gunwo pintar pada waktunya. Dia juga memberitahu Gunwo bahwa mereka harus menjauh dari rentenir setelah Gunwo mengambil kartu di terminal bus. Kyu ini memanfaatkan kondisi masyarakat yang terdesak pasca COVID-19 melanda.
Gunwo juga menyebutkan bagaimana pemilik restoran ibunya tidak mengurangi uang sewa meskipun terjadi pandemi dan mereka sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Malamnya, Gunwo pergi ke toko roti ibunya dan memberinya hadiah uang yang dia menangkan dari pertarungan. Dia memintanya untuk membayar paman mereka untuk uang yang dia pinjamkan kepada mereka. Dalam perjalanan pulang, Gunwo tidak bisa tidak melihat mobil hitam yang membuntutinya. Sementara itu, Myonggil telah meminta karyawannya untuk mencari orang yang memiliki hutang besar untuk dilunasi dan membawa mereka untuk rapat. Pacar Myonggil, In-young serta karyawannya mulai berbicara dengan orang-orang yang memiliki pinjaman besar untuk dilunasi. Mereka menjebak orang-orang ini dengan mengklaim segera melunasi pinjaman dan menambahkan bunga 5% pada jumlah yang kurang dari yang ditawarkan bank. Karyawan Myonggil mengklaim bahwa mereka adalah agen pinjaman yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk membantu pemilik usaha kecil mempertahankan resesi akibat pandemi. Pemilik bisnis yang tidak bersalah ini, termasuk Ibu Gunwo, menandatangani kontrak dan meminjam uang dari agensi Myonggil. Tanpa sepengetahuan ini, Gunwo pergi ke gym untuk berlatih tetapi mengetahui bahwa gym telah ditutup sementara karena salah satu anggota dinyatakan positif COVID. Pelatihnya meminta Gunwo untuk beristirahat tapi dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Gunwo memanggil Woo-jin, meminta untuk nongkrong tetapi yang terakhir mengirimkan alamatnya dan mengundangnya. Dalam perjalanan ke sana, Gunwo melihat seorang wanita menyerang seorang pria. Dia mengejarnya, mencari jawaban, tapi dia menyerang Gunwo memintanya untuk berhenti mencampuri hal-hal yang tidak dia ketahui. Presiden Choi adalah rentenir tua yang terikat kursi roda. Salah satu peminjamnya kembali untuk mengembalikan uang yang dia pinjamkan kepada keluarganya. Dia meminta wanita itu untuk melunasi hutang mendesak lainnya tetapi dia mengklaim bahwa dia perlu membayar kembali Choi atas kebaikannya. Kyonju, wanita yang berkelahi dengan Gunwo, muncul di kantor Presiden Choi. Dia adalah cucunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mendapatkan uang dari peminjam dengan mencuri arlojinya senilai 20 juta won. Presiden Choi tidak menyetujuinya karena pinjamannya hanya 10 juta won. Kyonju mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhenti meminjamkan uang tanpa bunga tetapi lelaki tua itu mengklaim bahwa menyelamatkan keluarga adalah bentuk bunga paling berharga yang pernah ada. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa peminjam mencoba menipu orang miskin dengan mengambil pinjaman atas nama mereka dan menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Presiden Choi khawatir dia membahayakan dirinya sendiri dengan mencampuri orang-orang di penjara. Dia memanggil Tuan Moon, mencari petarung dan pengawal yang terampil, yang juga orang yang jujur. Sementara itu, Gunwo dan Woo-jin menghabiskan waktu mengobrol tentang apa yang penting bagi seorang petinju. Gunwo berpikir bahwa seorang petinju harus memiliki hati yang baik tetapi Woo-jin mengklaim bahwa menghasilkan uang lebih penting. Woo-jin tidak setuju dengan ideologi Gunwo dan mengabaikan kata-kata kasarnya tentang menjadi orang baik. Woo-jin kemudian memberitahu Gunwo bahwa dia dulu bekerja sebagai pelatih gym untuk anak-anak tetapi akhirnya kehilangan pekerjaannya selama pandemi. Gunwo memintanya untuk mulai bekerja sebagai agen pengiriman makanan untuk menghasilkan uang dan melatih otot non-tinjunya sebagai kardio. Woo-jin bertanya-tanya bahwa karena Gunwo memenangkan turnamen Rookie of the Year, dia akan segera berkompetisi di Super Series. Gunwo mengklaim bahwa serial tersebut telah ditunda karena pandemi dan menambahkan bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dan berlatih. Malam itu, Myonggil dan teman-teman rentenir merayakan keberhasilan mereka dalam memberikan utang sebanyak mungkin kepada usaha kecil. Dia belajar dari Assemblyman Park bahwa wali kota-kota juga akan mendukung tawaran kasino mereka. Setelah mendapat konfirmasi dari wali kota, Myonggil menyogok anggota dewan yang membantunya dan mengusirnya. Mereka kemudian mulai keluar untuk menagih hutang satu persatu. Anak buah Myonggil memutuskan untuk pergi ke usaha kecil dan memberitahu mereka tentang banyak persyaratan yang termasuk dalam kontrak pinjaman. Mereka memberitahu Ibu Gunwo bahwa dia harus membayar jumlah pokok 40 juta won serta 20% bunga di atasnya, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak pinjaman. Dia mengancam akan memanggil polisi saat preman Myonggil menghancurkan tokonya. Dia memanggil Gunwo untuk meminta bantuan dan dia berlari untuk membantu ibunya. Dia melawan preman dan mengalahkan mereka semua sendirian.
meninggalkan mereka dalam bubur berdarah. Myonggil muncul di restoran dan meminta pengawalnya, seorang pria besar, untuk melawan Gunwo. Gunwo mencoba yang terbaik untuk mengikutinya tetapi segera dikalahkan oleh pria itu dan akhirnya pingsan di depan ibunya, berlumuran darah. Myonggil meminta Gunwo bekerja untuknya karena dia memiliki ketabahan. Tetapi petinju itu meludahi wajah rentenir. Marah dengan hinaan tersebut, Myonggil menyerang Gunwo dengan pisau di pipinya saat episode tersebut berakhir. Episode 2 Bloodhound dimulai dengan Gunwo keluar dari operasi setelah mendapatkan 30 jahitan untuk bekas lukanya. Dia pergi ke dokter untuk pemeriksaan rutin dan dia mengatakan kepadanya bahwa lukanya sembuh dan menambahkan bahwa dia beruntung karena pisaunya tidak mengenai saraf. Dia bisa memilih untuk menjalani operasi plastik untuk bekas lukanya tapi setelah mengetahui bahwa itu akan menjadi prosedur yang mahal, Gunwo mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempertimbangkannya kembali. Wojin menunggu di luar untuk Gunwo saat dia membaca kontrak pinjaman. Dia mengetahui bahwa perusahaan Myonggil, Smile Capital, telah menipu ibunya. Dia menawarkan untuk mengajak Gunwo keluar untuk makan dan mencoba mencari bantuan dari seseorang yang berteman dengannya sehingga mereka dapat melunasi hutang Gunwo. Gunwo sengaja mendengar Wojin berbicara dengan salah satu temannya yang juga rentenir meminta bantuannya. Gunwo diliputi emosi melihat sejauh mana Wojin bersedia membantunya. Wojin membawa Gunwo ke kantor rentenir di mana dia setuju untuk membantu Gunwo dengan imbalan bekerja untuknya. Dia mengklaim bahwa Gunwo dan Wojin keduanya harus bekerja sebagai Bloodhounds atau anjing pemburu, mengejar peminjam, membuat mereka mengembalikan uangnya. Gunwo menentang melecehkan peminjam miskin dan menolak tawaran itu. Wojin mengikutinya dan dikejutkan oleh rasa bangga dan keberanian Gunwo. Dia memberitahu Gunwo bahwa dia memiliki hati petinju sejati. Malam itu, Wojin menelepon seniornya dari militer dan meminta untuk bertemu dengannya. Seniornya adalah tangan kanan Presiden Choi, Tuan Moon, dan mengundang kedua bocah itu untuk mengobrol. Dia memberitahu para petinju siapa Presiden Choi dan bagaimana dia dulu bekerja untuk salah satu rentenir terbesar di Korea Selatan. Tuan Moon juga memberitahu mereka bahwa Presiden Choi telah berhenti bekerja untuk Tuan Bang dan sekarang telah mendirikan agen pinjaman tanpa bunga yang meminjamkan uang kepada yang membutuhkan. Kedua anak laki-laki itu memberikan detail mereka kepada Tuan Moon untuk wawancara dengan Presiden Choi. Sementara itu, Hyunju menjalankan misinya sendiri saat dia mengikuti peminjam untuk melihat apa yang dia lakukan. Dia menemukan bahwa dia sedang mengadakan pertemuan dengan Kim Jun Min dari Smile Capital, pria yang sama yang telah menipu ibu Gunwo. Hyunju memberitahu kakeknya bahwa peminjam, Yang Jae-myung, telah berkeliling mengambil pinjaman senilai total 400 juta won. Semuanya atas nama orang miskin yang pernah dipenjara. Presiden Choi memberitahu cucunya bahwa dia telah meninggalkan dunia dan dia juga tidak ingin Hyunju mencoba terlibat di dalamnya. Malam itu, pengawal Myonggil, Yang Do, bertanya mengapa dia menggorok wajah Gunwo. Myonggil mengklaim bahwa karena Gunwo meludahinya di depan premannya, dia ingin menunjukkan kepada mereka siapa orang yang berkuasa itu. Keesokan harinya, Presiden Choi mengetahui tentang Wojin dan Gunwo dan hanya meminta untuk bertemu dengan Gunwo saat makan siang. Kedua anak laki-laki itu muncul di restoran tetapi hanya Gunwo yang diizinkan bertemu dengan lelaki tua itu untuk wawancara. Presiden Choi memberitahu Gunwo bahwa dia memperlakukan Hyunju seperti cucunya dan ingin menyewa pengawal untuknya. Dia belajar dari Gunwo bahwa orang tuanya telah berpisah dan dia membutuhkan 100 juta won untuk membayar kembali pinjaman. Presiden Choi setuju untuk mempekerjakan Gunwo dan menawarinya pekerjaan itu. Malamnya, dia mengirim salah satu anak buahnya untuk memberi Gunwo 100 juta won dengan imbalan 2 tahun hidupnya bekerja sebagai pengawal Hyunjo. Gunwo tersentuh oleh sikap lelaki tua itu dan memberikan uang itu kepada ibunya. Dia berterima kasih kepada Wojin atas bantuan dan dukungannya saat mereka makan malam bersama di rumah Gunwo. Malam itu, In-young memberitahu Myonggil bahwa dia mengkhawatirkannya karena orang yang akan ditemuinya malam itu adalah Chaebol, pewaris kaya, yang sangat berpengaruh. Dia bersikeras bahwa Tuan Hong terlihat seperti pria yang teduh. Yang Do memberitahu Myonggil bahwa Tuan Hong juga ditemani oleh seorang pejabat pemerintah.
Di dalam ruang pertemuan, Tuan Hong dan sepupunya, pejabat pemerintah, memaksa Myonggil mabuk. Setelah ketiganya minum, Tuan Hong mengancam akan menghancurkan Myonggil karena dia berbohong tentang membantu keluarga Hong. Dia mengklaim bahwa Smile Capitals adalah agen yang bangkrut dan mengancam akan menggunakan sepupunya agar Badan Pajak Nasional menyelidiki bisnis Myonggil. Myonggil mengklaim bahwa dia memiliki uang yang dibutuhkan Hong dan menawarkan untuk membantunya. Hong meninggalkan ruangan mengancam akan menghancurkan Myonggil jika terjadi permainan curang dari pihak rentenir. Setelah itu, Myonggil meminta Yang Do untuk memeriksa latar belakang sepupu Hong. Keesokan harinya, Gunwo dan Wo Jin muncul di lokasi di mana Gunwo akan mulai bekerja untuk Presiden Choi. Wo Jin meminta Gunwo untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuknya agar dia juga bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Di dalam, Presiden Choi senang melihat Gunwo, berterima kasih kepada Choi atas kebaikannya. Wo Jin berbicara tanpa henti tentang kemampuannya, meminta Presiden Choi untuk mempertimbangkannya untuk posisi di sana. Dia setuju untuk membiarkan keduanya bekerja tetapi mengklaim bahwa keputusan untuk mempekerjakan mereka tergantung pada Hyeongjo. Presiden Choi meninggalkan kartu kreditnya untuk kedua anak laki-laki itu untuk makan, yang membuat Gunwo khawatir untuk menggunakannya. Orang tua itu juga menambahkan bahwa jika Hyeongjo tidak mempekerjakan mereka, Gunwo harus mencari cara untuk membayar kembali 100 juta won. Begitu Presiden Choi pergi, kedua anak laki-laki itu melihat-lihat dan menemukan bahwa perpustakaan itu penuh dengan uang tunai jutaan won yang disembunyikan di balik kotak kardus yang tampak seperti buku. 너 씨발! Wo Jin lebih mengkhawatirkan uang yang ada di hadapannya sementara Gunwo khawatir dia pernah bertemu dengan Hyeongjo sebelumnya. Dia memberitahu Wo Jin tentang kejadian itu dan yang terakhir dari keduanya berjanji untuk membantunya. Namun, saat Hyeongjo tiba, Wo Jin tidak mampu membujuknya. Dia mengusirnya tapi Gunwo tetap kembali dan berlutut, memohon pada Hyeongjo untuk membiarkan dia tinggal setidaknya selama sebulan. Dia mengatakan padanya bagaimana Smile Capitals menipu ibunya dan bagaimana dia membutuhkan uang untuk membayar hutangnya. Hyeongjo tertarik membantu Gunwo karena Smile Capitals dan menawarkan untuk mengobrol dengan mereka saat makan siang. Wo Jin masih bingung tentang bagaimana Gunwo berhasil menembus Hyeongjo saat dia mengumpulkan makanan mereka. Sementara itu, Hyeongjo dan Gunwo membahas organisasi tersebut. Dia memberitahu Gunwo bahwa dia telah membuntuti peminjam untuk sementara waktu dan telah mengetahui bahwa dia adalah bagian dari organisasi yang menipu para tunawisma. Hyeongjo mengklaim bahwa orang-orang ini juga berpura-pura menjadi tunawisma dan mengambil kartu identitas para tunawisma yang sebenarnya. Dia meminta Wo Jin dan Gunwo untuk mengikuti orang-orang ini dan memperkirakan jumlah kartu IT yang mereka kumpulkan. Anak laki-laki itu mengikuti orang-orang ini di kereta bawah tanah dan menemukan bahwa mereka berbohong kepada para tunawisma yang mengaku sebagai pegawai pemerintah. Mereka meminta kartu identitas para tunawisma ini dengan janji gaji bulanan dari pemerintah sebagai gantinya. Para tunawisma dengan rela memberikan ide mereka kepada orang-orang ini sampai seorang lelaki tua meneriaki mereka karena mencuri ID-nya. Orang-orang memukuli pria tunawisma itu tetapi Wo Jin menghentikan Gunwo untuk membantunya karena instruksi Hyeongjo. Episode berakhir dengan Gunwo bergegas untuk membantu pria tunawisma saat preman memukulinya sampai dia berdarah. Episode 3, di awal scene. Gunwo berlari untuk menyelamatkan pria itu dan Wo Jin bergabung dengannya saat mereka memukuli preman dan memanggil ambulans untuk membantu pria tunawisma itu. Hyeongjo berteriak pada mereka karena merusak operasinya untuk orang asing acak yang bahkan tidak mereka kenal. Wo Jin meminta maaf dan meminta satu kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung dan menjelaskan sisi cerita mereka. Dia setuju untuk melihat mereka di perpustakaan tetapi Gunwo tidak mengerti mengapa Wo Jin meminta maaf karena melakukan hal yang benar.
Jin menjelaskan bahwa mencoba memahami Hyunjo dan menjelaskan pihak mereka adalah hal yang baik untuk dilakukan karena mereka baru dalam pekerjaan itu. Mereka pergi ke perpustakaan tapi Hyunjo segera mulai meneriaki mereka dan memarahi pasangan itu karena merusak operasinya. Dia menyerang Jin sendirian tapi dia mencoba berunding dengannya saat Gunwo berdiri dan menonton. Gunwo setuju untuk meninggalkannya sendirian dan membayar kembali utangnya tetapi memberitahu Hyunjo bahwa menonton seseorang mati tepat di depan matanya untuk keuntungan pribadinya bukanlah bagian dari kode moralnya. Jika Myonggil bisa menyayat wajahnya, dia tidak akan khawatir jika sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi pada para tunawisma. Kedua anak laki-laki itu pergi dan Jin berjanji bahwa mereka akan menemukan cara untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Anak laki-laki itu akhirnya bertengkar tapi segera mendapat pesan dari Hyunjo. Dia meminta maaf karena salah paham dan meminta mereka datang bekerja keesokan harinya. Peminjam, Jae-myung, memberitahu Junmin Smile Capita bahwa mereka diikuti oleh seseorang. Dia memberitahu Junmin bahwa orang-orang yang mengikuti mereka adalah anak muda dan mengenakan topi yang sama dengan penagih utang Presiden Choi. Sementara itu, di perpustakaan, Jin mencoba memahami modus operandi Jae-myung dan timnya. Jin mengatakan kepadanya bahwa Jae-myung telah lupa bahwa dia telah menipu orang tua itu dan mencoba melakukannya lagi. Hyunjo memberitahu mereka bahwa Jae-myung meminjam 50 juta won per ide palsu yang berarti bahwa mereka menghasilkan sedikit uang menggunakan tunawisma. Hyunjo mengklaim bahwa rentenir yang mungkin telah ditipu Jae-myung mungkin tidak akan pergi ke polisi karena bisnis mereka ilegal. Dia memutuskan bahwa mereka harus membantu memulihkan uang untuk hiu ini dan membebankan bunga 1-2% kepada mereka. Gunwo percaya bahwa rentenir yang ditipu oleh Jae-myung akan mengarahkan kemarahan mereka kepada pemilik usaha kecil yang tidak bersalah lainnya, dan dia hanya ingin membantu mereka. Saat itu, Jae-myung dan Junmin muncul di luar perpustakaan dan ketiganya mematikan lampu dan menutup gerbang untuk membuangnya dan mematikan telepon mereka. Mereka juga mematikan ponsel mereka dan melihat apa yang mereka lakukan dari kamera CCTV. Junmin meminta Jae-myung untuk menendang Rana untuk merobohkannya. Dia mengetahui bahwa penutupnya terbuat dari logam yang lebih kuat dan juga memperhatikan kamera CCTV. Duo itu pergi setelah itu Hyunjo, Gunwo dan Jin mendiskusikan bagaimana mereka bisa tahu tentang perpustakaan itu. Jin mengklaim bahwa Jae-myung tidak mengikuti mereka ke sana dan menambahkan bahwa setelah melihat bagaimana mereka bertarung, dia akan mendapatkan lebih banyak preman bersamanya jika dia yakin. Gunwo mengaku bahwa dia mengenakan topi Hyunjo sejak dia bertengkar dengannya. Jin yakin mereka akan segera kembali tetapi Presiden Choi datang ke perpustakaan tepat pada waktunya dan bertanya serta menuntut jawaban dari ketiganya. Hyunjo memberitahu Presiden Choi bahwa dia berusaha membantu memulihkan uang dari rentenir dengan menangkap Jae-myung. Dia mengatakan kepadanya bahwa kedua anak laki-laki itu melindunginya dan secara tidak sengaja membuat Smile Capitals menemukan lokasi perpustakaan. Presiden Choi mengatakan bahwa dia kecewa pada Hyunjo tetapi dia membalasnya dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan apapun untuk menghukum seorang penipu seperti Jae-myung. Dia menunjukkan padanya bekas luka di wajah Gunwo dan memberitahu Presiden Choi bagaimana orang-orang itu menipu dan menghancurkan kehidupan pemilik usaha kecil seperti Ibu Gunwo dan banyak lagi. Presiden Choi menanyakan nama orang yang melakukan ini pada Gunwo dan yang terakhir memberitahu orang tua itu bahwa itu adalah pria dengan bekas luka di pipi kirinya. Presiden Choi sepertinya telah melihat hantu dan meminta ketiganya untuk pulang. Presiden Choi meminta tangan kanannya untuk memeriksa apakah Myonggil adalah pemilik Smile Capitals. Hyunjo, Gunwo, dan Jin pergi makan. Gunwo sibuk memanggang daging untuk mereka sementara Hyunjo dan Jin mengobrol tentang persahabatan antara kedua petinju itu. Tiba-tiba, Jin dan Gunwo mulai berdebat dan Hyunjo harus turun tangan untuk menenangkan mereka. Gunwo bertanya kepada Hyunjo tentang hubungannya dengan Presiden Choi dan dia memberitahu anak laki-laki itu bagaimana dia menderita kanker ketika dia masih kecil dan sembuh saat dia berusia 10 tahun. Dia juga memberitahu mereka bahwa dia berada di panti asuhan yang sering dia tinggalkan karena lapar. Setelah dia dipindahkan ke panti asuhan Presiden Choi,
Dia semakin dekat dengannya karena dia membayar semua yang dia pelajari karena dia berempati dengannya. Gunwo mengklaim bahwa dia juga yakin Presiden Choi adalah orang baik ketika dia baru saja membantunya membayar kembali pinjaman sebesar itu tanpa berpikir dua kali. Mereka memutuskan untuk membantu Presiden Choi sekarang dan melindunginya dengan segala cara dengan melenyapkan Jae Myung dan perusahaan tempat dia bekerja. Sementara itu, Tuan Hong meminta sekretarisnya untuk mulai bekerja di hotel. Pada saat yang sama, Myung-gil memberitahu Yang Do dan pengawal pribadinya, Beom, bahwa tujuannya adalah untuk memulai kasino di Korea Selatan karena para penjudi tidak lagi dapat meninggalkan negara itu karena pembatasan pandemi dan sangat ingin berjudi. Dia mengklaim bahwa ini akan membantunya menghasilkan banyak uang. Myung-gil menambahkan bahwa rencananya adalah untuk merekam perjudian dan mengekspos Tuan Hong sebagai pemilik hotel yang memfasilitasi kasino di tempatnya, yang akan mengakhiri bisnisnya. Setelah itu, dia berencana untuk menyiksa Tuan Hong sampai dia melunasi pinjamannya. Anak buah Myung-gil memutuskan untuk memberi pelajaran pada Tuan Hong atas apa yang telah dia lakukan pada bos mereka. Yang Do dan anak buahnya secara brutal memukulinya, memaksanya untuk telanjang dan memfilmkan prosesnya. Di gym, Myung-gil menikmati menonton video Tuan Hong yang dipeleset dan diserang saat Yang Do akhirnya membalaskan dendamnya. Malam itu, Presiden Choi mengetahui bahwa Myung-gil adalah orang di balik Smile Capitals. Dia dibawa kembali ke masa ketika dia masih muda dan harus menutup bisnisnya karena perintah dari atasan. Myung-gil dan Beom adalah karyawannya saat itu yang memutuskan untuk merampoknya. Presiden Choi mengetahui bahwa brankasnya dirampok dan masuk untuk menghajar para pencuri sendirian. Dia berkelahi dengan Beom, di mana Myung-gil akhirnya mengiris wajah Myung-gil dengan pisaunya. Myung-gil menikam Presiden Choi sementara Beom mendorongnya keluar dari jendela gedung. Mereka kembali untuk melihat keluar tetapi melihat bahwa tubuh Presiden Choi telah dibawa pergi. Keduanya mencuri sebagian besar kekayaan Presiden Choi dan melarikan diri. Malamnya, Presiden Choi meminta Hyun Jo untuk mundur dari mencoba mengekspos Myung-gil, mengklaim dia sudah tua dan lelah. Dia hanya tidak punya energi untuk melawannya. Myung-gil telah menyimpan asetnya di loker yang sangat aman, yang hanya diketahui oleh Beom. Dia memberitahu Beom bahwa dia seperti saudara baginya. Dia berjanji untuk membuatnya tetap aman, mengungkapkan bahwa dia telah belajar dari Presiden Choi bahwa berinvestasi dalam emas adalah yang terbaik jika terjadi resesi. Myung-gil memberitahu Beom bahwa jika bisnis pinjaman mereka bangkrut, dia akan membawa Beom bersamanya ke Vietnam di mana mereka berdua bisa hidup bersama tanpa takut ketahuan. Keesokan harinya, Woo Jin membawa Gunwo dan Hyun Jo ke restoran perut babi bibinya di mana dia mengetahui bahwa mantan bos rentenir telah menyerang wanita tua itu. Woo Jin memanggil bosnya untuk bertanya mengapa dia menyerang bibinya dan masuk ke restorannya. Dia berteriak pada Woo Jin, memberitahunya bahwa rentenir telah ditipu oleh seseorang yang menggunakan ide tunawisma. Gunwo dan Woo Jin berpikir bahwa mereka harus menangkapnya dan mengeksposnya ke rentenir sehingga mereka bisa aman, tetapi Hyun Jo percaya bahwa menangkap Jae Myung sendiri akan menghasilkan uang yang dapat mereka gunakan untuk keuntungan mereka. Malamnya, Presiden Choi memberitahu Hyun Jo untuk mundur dari mencoba mengekspos Myung-gil yang mengklaim bahwa dia sudah tua dan lelah dan tidak memiliki tenaga untuk melawannya, mengklaim bahwa dia akan membantu bibinya dan Gunwo berjanji untuk membantu wanita itu juga. Ketiganya pergi untuk memata-matai Jae Myung tapi pria itu mengetahuinya. Dia memberi Junmin panggilan untuk melihat mobil itu dan dia memberitahu Jae Myung untuk bergerak dalam beberapa jam ke depan. Tanpa diketahui bahwa Jae Myung telah mengetahui rencananya, Hyun Jo mengikuti Jae Myung ke stasiun kereta karena mengira dia akan menipu lebih banyak tunawisma. Woo Jin dan Gunwo mengikuti Jae Myung ke stasiun kereta bawah tanah tetapi Junmin mengirimkan pasukan preman yang siap menyerang mereka. Hyun Jo panik dan memanggil Presiden Choi untuk meminta bantuan saat melihat preman mengikuti Gunwo dan Woo Jin ke kereta bawah tanah. Episode berakhir dengan dua petinju kita siap melawan kelompok preman. Episode 4. Episode 4 Bloodhound dimulai dengan Duyong mendapat telepon dari Presiden Choi di tengah malam.
Dia bangun dari tempat tidur dan melihat istrinya yang sedang hamil sebelum bergegas keluar. Sementara itu, di kereta bawah tanah, Junmin melihat Gunwo dan mengenalinya. Dia mengirim Jae Myung ke rumahnya untuk menculik ibunya. Gunwo dan Woo Jin mulai melawan preman dengan tangan kosong sambil membagi mereka menjadi dua kelompok. Keduanya dipukul dengan tongkat baseball tetapi masih berhasil mengalahkan preman bersama. Ketika Woo Jin melihat Gunwo disematkan ke dinding dan dipukuli, dia pergi untuk menyelamatkannya. Gunwo juga berhasil membantu Woo Jin ketika dia diincar oleh para preman. Keduanya bertarung dengan penuh semangat, mencoba untuk saling membantu ketika tiba-tiba Hyunjo muncul dengan tasarnya. Trio berhasil mengalahkan semua preman dan melarikan diri. Sementara itu, Jae Myung dan teman-temannya memasuki rumah Gunwo dan ibunya. So Yeon bangun dengan ketakutan. Mereka menculiknya dan membawanya pergi dari rumah. Anak buah Presiden Choi lainnya, Yang Jung datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan wanita itu dan membuat teman-teman Jae Myung pingsan. Jae Myung mencoba melarikan diri dengan So Yeon tapi dia berhasil menangkapnya dan menusuk pergelangan kakinya. Pria lain pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan kedua anak laki-laki itu. Dia kaget melihat mereka memukuli semua preman dengan tangan kosong. Presiden Choi meminta So Yeon untuk menelepon Gunwo dan meminta mereka untuk datang melihat. Mereka pergi ke rumah Choi dan Gunwo menemukan So Yeon terluka. Wanita itu mengkhawatirkan Woo Jin dan Gunwo. Presiden Choi memanggil mereka ke ruang bawah tanah dan berteriak pada ketiganya karena terlibat dalam sesuatu yang dapat merenggut nyawa mereka. Dia memperingatkan mereka untuk berhenti ikut campur dalam apa yang dilakukan orang dewasa. Memohon kepada mereka untuk berhenti sebelum seseorang mati. Presiden Choi kemudian meminta kedua anak laki-laki itu pergi dan berteriak pada Hyunjo karena membahayakan nyawa Gunwo, ibunya, dan Woo Jin. Dia meminta Hyunjo untuk mengirim So Yeon ke tempat perlindungan mereka dan merundingkan langkah selanjutnya dengan Yang Jung. Mereka memutuskan untuk mengakhiri ini sama sekali dengan membunuh Myung-gil. Presiden Choi meminta Mero, sekretarisnya, untuk melihat lebih dalam bisnis Myung-gil. Malam itu, Presiden Choi membuka lemari besinya untuk mengakses senjatanya tetapi mengetahui bahwa dia tidak dapat membidik dengan baik karena kondisi tubuhnya setelah Beom mendorongnya keluar dari gedung. Keesokan paginya, Myung-gil berkunjung ke rumah sakit Jae Myung dan preman lainnya dirawat. Jae Myung memberitahu Myung-gil bahwa pria yang memukuli mereka berambut pendek dan menggunakan pisau sashimi. Myung-gil khawatir ketika dia meninggalkan rumah sakit hanya untuk melihat semua preman di luar dirawat karena luka mereka. Myung-gil meminta bertemu Beom untuk rapat. Yang Jung memiliki restoran sashimi tempat Presiden Choi bertemu Gunwo untuk wawancara. Su chefnya meminta untuk bergabung dengannya dalam perburuan Myung-gil, tapi Yang Jung memutuskan dia harus tetap tinggal ketika dia menjalankan misinya. Yang Jung bertemu dengan rekan lama, Du Yong, yang masih berhubungan baik dengan Presiden Choi dan membahas bagaimana mereka bisa mengakhiri masalah orang tua itu. Sementara itu, Myung-gil menceritakan kisah bisnis Presiden Choi kepada Junmin, Yang Do, dan Beong. Dia menyatakan bahwa Presiden Choi bekerja dengan 5 pembuat pisau yang dikenal sebagai preman yang bekerja untuknya dan membunuh orang seperti orang gila. Dia mengklaim bahwa dia dan Beom telah menunggu waktu yang tepat karena mereka terlalu kuat saat bersama. Myung-gil menambahkan bahwa mereka telah berhasil membunuh 3 dari 5 penikam tetapi Yang Jung dan Du Yong adalah 2 orang yang selamat. Dia menceritakan bagaimana mereka brutal dengan pisau mereka dan bahwa mereka sering melumpuhkan orang dengan memotong tendon Akilis mereka. Junmin memberitahu Myung-gil tentang Hyunjo yang mengklaim bahwa gadis yang muncul bisa dihubungkan ke perpustakaan. Myung-gil meminta Beom dan Yang Do untuk memeriksa perpustakaan dan mengklaim bahwa Presiden Choi memiliki banyak uang dan setidaknya 50 miliar won hanya dalam bentuk tunai. Sementara itu, Hyunjo membawa kedua anak laki-laki itu ke tempat penampungan. Dia menunggu di luar sementara anak laki-laki memeriksa kamar yang akan ditinggali So Yeon. Du Yong bertemu dengan seorang pria yang mengatakan kepadanya apa yang dilakukan anak buah Myung-gil terhadap Tuan Hong meskipun mengetahui reputasinya sebagai chaebol. Malam itu Tuan Oh memberitahu Presiden Choi dan 2 orang pisau tentang tim Myung-gil.
Dia mengklaim bahwa Junmin memiliki banyak catatan atas namanya, yaitu penipuan pajak dan pinjaman. Kwon Oh menambahkan bahwa Yang Do pernah menjadi kadet polisi dalam pelatihan tetapi harus dikeluarkan karena tuduhan penyerangan seksual. Dia menambahkan bahwa detektif swasta membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelidiki orang lain yang bersama mereka. Duyong mengklaim mereka harus mengambil Junmin terlebih dahulu karena mereka memiliki alamat dan plat nomornya. Dia skeptis ketika Yang Jung menyatakan bahwa mereka harus membunuh orang-orang yang terlibat. Yang Jung mengatakan dia akan mengambil alih Myongjo tetapi Presiden Choi memperingatkan mereka tentang raksasa Beom yang mendorongnya keluar dari gedung. Dia meminta para pisau untuk pergi berburu bersama. Mereka membahas apa yang harus mereka lakukan tentang uang di perpustakaan dan Presiden Choi mengklaim bahwa mereka perlu memindahkannya. Karena mereka kekurangan tenaga, Yang Jung meminta kedua anak laki-laki itu melakukannya. Duyong memberitahu Presiden Choi bahwa mereka sangat terampil dan menambahkan bahwa bersama-sama, Gunwo dan Woo Jin memukuli 30 preman dengan tangan kosong. Malam itu, So Yeon menyiapkan makanan untuk Hyunjo dan dua anak laki-laki. Dia tidak terbiasa diperlakukan dengan cinta keibuan dan terkejut saat So Yeon memperlakukannya dengan baik. Dia bertanya apa yang Hyunjo suka makan dan memarahi anak laki-laki karena tidak menyimpan telur dadar gulung untuknya. So Yeon bangun untuk membuat lebih banyak untuknya dan Hyunjo tersentuh. Presiden Choi mengirim pesan kepada Hyunjo memintanya untuk membersihkan uang dari perpustakaan keesokan paginya. Para Knivers menghabiskan sisa hari membuntuti anak buah Myonggil. Hyunjo bangun pagi-pagi untuk pergi ke perpustakaan seperti halnya Gunwo dan Woo Jin. Presiden Choi menyaksikan ketiganya mengambil dua mobil berbeda. Mereka tiba di perpustakaan dan mulai mencari troli untuk membawa kotak berisi uang tunai ke mobil saat Hyunjo mulai mengeluarkan uang tunai dari rak. Dia melihat seseorang menatapnya dan memeriksa rekaman CCTV hanya untuk melihat Beom telah memasuki ruang bawah tanah di belakang Woo Jin dan Gunwo. Ketika dia berlari keluar untuk menyelamatkan mereka, Yang Do memukul kepalanya dengan tongkat baseball dan memukulnya. Dia memborgol wanita itu dan membawanya pergi. Sementara itu, Gunwo memberitahu dia siapa Beom dan kedua petinju itu mulai melawan raksasa itu. Keduanya mencoba untuk mengalahkan raksasa itu tetapi dia terlalu kuat untuk mereka. Gunwo meminta Woo Jin untuk meninju dan menunduk yang memberi mereka keuntungan lebih dari Beom. Setelah meninjunya tanpa henti, mereka berhasil membuatnya lemah. Saat Beom mencoba menyerang Woo Jin, Gunwo lepas kendali dan meninju Beom hingga dia pingsan. Hyunjo bangun saat Yang Do membawanya pergi. Dia menggigitnya dan melarikan diri. Setelah melepaskan ikatan kakinya, dia berhasil menggunakan tongkatnya untuk memukulinya. Hyunjo berhasil memukuli Yang Do dengan tangannya di borgol dan membebaskan dirinya sebelum mengikatnya ke sebuah tiang dengan borgol yang sama. Dia berlari untuk memeriksa anak laki-laki yang menggunakan pengikat kabel pada Beom. Saat mereka kembali ke perpustakaan dengan troli mereka menyadari bahwa Yang Do telah melarikan diri. 파이프에 묶고 나서 도망갔나 보네. Ketiganya mulai mengepak uang dan memuat mobil mereka saat Hyunjo meminta untuk mengepak uang tunai dari brankas. Karena brankas juga memiliki miliaran di dalamnya, Woo Jin meminta Gunwo untuk menunggu di dalam mobil sementara dia membantu Hyunjo. Sementara itu, Yang Do menelepon Myonggil memberitahunya bahwa Beom hilang dan dia terluka dan ingin pergi ke UGD. Myonggil menyumpahi dia meminta dia untuk menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan kepala 3 anak kepadanya dengan semua uang. Gunwo ada di dalam mobil dan mulai khawatir saat Hyunjo dan Woo Jin muncul. Mereka masuk ke mobil dengan uang dan batangan emas dan akan pergi. Saat itu, 3 mobil penuh preman muncul di luar perpustakaan. Para preman meninggalkan mobil mereka untuk memblokir pintu keluar. Hyunjo meminta Woo Jin menelepon Gunwo yang ada di mobil berikutnya. Dia memintanya untuk mengikuti mobilnya dan membawanya ke pintu keluar kedua. Anak buah Myonggil mengikuti kedua mobil itu sendirian. Gunwo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi lebih cepat karena mobilnya terbebani oleh uang tunai. Dia mengatakan kepadanya untuk waspada terhadap sinyalnya. Dia membiarkannya mempercepat dan berada di belakang mobil Gunwo. Yang Do menabrak mobil Hyunjo tapi dia menabraknya di pinggir jalan dan pergi. Mobil Hyunjo mulai beraksi saat mereka memasuki terowongan.
Yang Do masuk ke salah satu dari dua mobil yang tersisa dan membuntuti Hyunjo dan anak laki-laki. Di dalam terowongan, Hyunjo berkelahi dengan preman. Semuanya masih di dalam mobil, dan berhasil membalikkan preman. Orang-orang di dalam mobil mulai berteriak saat Wojin dan Hyunjo mencoba lari ke mobil Gunwoo dengan emas batangan dan sisa uang tunai saat episode berakhir. Episode 5. Episode 5 Bloodhounds dimulai dengan Hyunjo dan Wojin mencoba lari dengan tas ransel penuh emas batangan dan uang tunai. Setelah melihat preman sudah mulai keluar dari mobil, mereka meninggalkan tasnya. Gunwoo meninggalkan 2 kotak penuh uang tunai untuk memberi ruang bagi mereka ketika Wojin meminta Gunwoo untuk menyalakan mobil. Hyunjo dan Wojin masuk saat Gunwoo pergi tepat saat preman mengejar mereka. Sementara itu, Yang Jung memberitahu Presiden Choi bahwa Myung-gil telah meminjamkan uang kepada banyak orang termasuk polisi dan olahragawan. Presiden Choi khawatir Myung-gil telah memperluas jangkauannya lebih dari yang dia harapkan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengakhiri Myung-gil lebih cepat dan mengklaim bahwa dia telah menggunakan obligasi yang dia curi dari Choi untuk memperluas bisnisnya. Presiden Choi percaya bahwa Myung-gil adalah mantan narapidana dan telah memohon kesempatan kedua. Itulah sebabnya dia memberinya kesempatan. Dia meminta maaf karena menghentikan Yang Jung dari membunuhnya sebelumnya dan mengakui bahwa dia khawatir dia akan kehilangan Yang Jung juga. Saat itu, Yang Jung mendapat telepon dari anak-anak yang mengklaim bahwa mereka telah kehilangan uang dari brankas. Presiden Choi lebih mengkhawatirkan keselamatan mereka daripada uang. Yang Jung mengatakan kepadanya bahwa seorang pria besar, Beom, terluka parah dan ditinggalkan di ruang bawah tanah perpustakaan. Presiden Choi yakin Myung-gil telah mengatur seorang dokter yang akan merawat pasien secara ilegal karena Myung-gil meniru metode Presiden Choi dari masa lalu. Yang Jung meminta Duyong untuk membuntuti Beom dan mengikutinya untuk mengetahui tentang rumah sakit yang merawat raksasa secara ilegal. Yang Do mengungkapkan bahwa gendang telinga Beom telah rusak dan dia sedang dirawat. Dia juga menambahkan bahwa dia akan memeriksa plat nomor mobil yang dikendarai Wojin keesokan harinya karena petugas yang bertugas yang mereka bayarkan tidak tersedia hari itu. Myung-gil kesal karena mereka tidak dapat melacak mobil lebih cepat dan meminta untuk membayar siapapun yang mereka butuhkan untuk mendapatkan rekaman keamanan untuk melacak pergerakan mobil. Dia meminta Junmin untuk pergi agar dia bisa berbicara dengan Yang Do secara pribadi. Myung-gil 2 langkah di depan Presiden Choi dan memberitahu Yang Do bahwa anak-anak telah meninggalkan Beom hidup-hidup untuk melacaknya. Dia meminta Yang Do untuk mengawasi Duyong karena dia yakin bahwa dialah yang akan menyerang Beom. Myung-gil menyatakan bahwa tidak penting menyelamatkan Beom tetapi prioritas mereka adalah membunuh Duyong. Myung-gil meminta Yang Do untuk mewaspadai Junmin karena dia akan dilacak selanjutnya, menambahkan bahwa dia mudah dimanipulasi. Pada saat yang sama, Presiden Choi melihat Gunwoo kembali dari lari paginya. Dia menegur pemuda itu karena tidak beristirahat dan memintanya duduk untuk mengobrol. Presiden Choi mengungkapkan bahwa dia telah berhasil membayar utang 100 juta won setelah membantu menghemat sebagian besar uang tunai dari perpustakaan. Gunwoo bebas pergi dan pindah sehingga dia bisa memulai kafe baru dengan ibunya. Gunwoo masih merasa berhutang budi kepada Presiden Choi dan ingin melihat pertarungan sampai akhir. Gunwoo serta Wojin dan Hyunjo pergi ke restoran sashimi Yang Jung untuk makan siang di mana mereka mengobrol sebentar. Duyong bergabung dengan mereka, dan kedua ahli pisau mendiskusikan rencana tindakan mereka untuk menjatuhkan Myung-gil bersama kedua anak itu. Yang Jung mengakui bahwa mereka perlu menyerang sekaligus dan meminta Hyunjo bergabung dengan Duyong untuk menjatuhkan Junmin dan membawa mereka ke korban Myung-gil. Dia menambahkan bahwa Wojin dan Gunwoo akan bergabung dengannya untuk menjatuhkan Beom dan preman lainnya. Yang Jung percaya bahwa Myung-gil mungkin telah mengetahui rencana mereka dan bijaksana untuk bertindak cepat untuk menyelamatkan korbannya. Duyong dan Hyunjo terikat karena kecintaan mereka pada sepeda saat mereka memilih pasangan untuk pergi berburu. Yang Jung melatih Wojin dan Gunwoo tentang bagaimana mereka dapat menggunakan pisau sebagai mantan prajurit marinir sendiri. Sementara Yang Jung melatih anak laki-laki tentang bagaimana mereka harus menggunakan pisau dan menghindari serangan pisau. Dujong melatih Hyunjo tentang cara menyerang saat mengendarai sepeda.
Malam itu, Hyunjo dan Duyong membuntuti Junmin dan akhirnya menunggunya muncul sebentar. Duyong menghindari panggilan istrinya yang sedang hamil meski tahu istrinya akan melahirkan. Yang Jung dan anak laki-laki menunggu di luar rumah sakit di mana dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa tidak ada yang datang sebelum teman dan keluarga. Dia memberitahu mereka bahwa di dalam, dia akan meminta mereka untuk lari ketika keadaan menjadi berisiko dan menambahkan bahwa mereka harus mengikuti perintahnya. Wojin mengklaim bahwa dia menentang dirinya sendiri tetapi Yang Jung mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu terikat dengan orang-orang dalam bisnis ini. Saat itu, Junmin tiba di gedung dengan mobilnya. Duyong menaiki sepedanya dan menggorok leher Junmin dalam sekejap lalu pergi. Para preman datang untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Sepeda Duyong diserang oleh sebuah mobil dan 3 preman mulai memukulinya. Hyunjo berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dan bersama-sama kedua bikers mengalahkan para preman. Duyong menelepon Yang Jung bahwa pekerjaan sudah selesai dan memberi mereka petunjuk untuk pindah. Mereka masuk ke gedung rumah sakit tapi menangkap Yang Do naik lift. Yang Jung dan anak laki-laki naik tangga ke atas dan mencoba untuk sampai ke lantai 7 sebelum dia membawanya turun sebelum dia bisa masuk rumah sakit. Para preman mengalami kerusuhan di dalam rumah sakit sementara Yang Jung dan anak laki-laki berhasil menangani Yang Do dengan hanya 1 orang preman yang menyadarinya. Sementara Wojin memukuli pria itu, Yang Jung memukuli Yang Do dan menutup mata dan mulutnya dengan lakban. Mereka membawanya ke toko Duyong dan mulai bersiap untuk menyiksanya. Presiden Choi sedang dalam perjalanan dan meminta para pembuat pisau agar Hyunjo, Gunwo, dan Wojin mengawasi prosesnya. Para Naiver khawatir anak-anak tidak dapat melihat apa yang akan mereka lakukan. Sementara itu, Myung-gil melihat rekaman CCTV rumah sakit dan mengetahui bahwa Yang Do telah diambil. Dia meminta anteknya yang lain, Tuan Jung, untuk melihat plat mobil yang dikemudikan Gunwo. Dia juga mengetahui bahwa Junmin masih tidak sadarkan diri. Gunwo dan Wojin membawa seember penuh air asin dan diminta untuk duduk dan menonton penyiksaan bersama Hyunjo. Para ahli pisau mulai menggunakan mesin pengamplasan pada kulit Yang Do dan menambahkan air garam ke lukanya untuk membuatnya semakin perih. Trio menggeliat, dan Hyunjo kehabisan muntah. Gunwo mengikuti saat mobil Presiden Choi berhenti di luar. Dia menegur Presiden Choi karena membuat arlojinya menjadi sesuatu yang sangat brutal. Dia mengatakan padanya bahwa ada kemungkinan bahwa dia akan mati pada saat ini berakhir dan menambahkan bahwa dia ingin Hyunjo mempelajari caranya untuk bertahan hidup setelah kematiannya. Dia tidak tahan mendengar apa yang dikatakan Presiden Choi dan pergi untuk kembali ke dalam. Presiden Choi meminta Gunwo untuk melindungi Hyunjo dan yang lainnya jika dia tidak ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Gunwo berjanji untuk melakukan apa yang dikatakan Presiden Choi. Secara pribadi, Presiden Choi memberinya tip rahasia tentang bagaimana dia bisa menjatuhkan sebuah organisasi. Dia menumpahkan bahwa membubarkan dan memecah belah anggota organisasi adalah cara termudah untuk menjatuhkannya. Dia memberitahu Gunwo bahwa seorang pemimpin yang tidak dapat memperoleh kepercayaan rakyatnya akan berakhir dengan organisasi yang terpecah. Di dalam, Presiden Choi mencoba mencuci otak Yang Do melawan Myung-gil, mengklaim bahwa dia tidak peduli dengan rakyatnya. Dan yang dia inginkan hanyalah uang dan kekuasaan. Presiden Choi mengklaim bahwa Yang Do ada di dalamnya untuk uang tetapi menambahkan bahwa Myung-gil tidak akan melihat ke belakang untuk menyelamatkannya dan akan menggantikannya dalam sekejap. Dia membujuk Yang Do untuk menumpahkan semua kejahatan Myung-gil dengan imbalan kebebasannya. Presiden Choi berjanji untuk mengirim Yang Do pergi ke negara yang jauh sehingga Myung-gil tidak akan pernah bisa menemukan atau menghubunginya. Dia berjanji untuk mengirim Yang Do pergi ke Guam sehingga dia bisa tinggal jauh dari Smile Capitals dan Myung-gil. Yang Do akhirnya mulai membocorkan semua rahasia Myung-gil. Dia memberitahu Presiden Choi bahwa Myung-gil menggunakan dia dan Beom untuk menangani masalah kecil seperti mengancam orang seperti Tuan Hong. Mereka sering memfilmkan orang-orang yang tidak bekerja sama dengannya dalam keadaan terlemah mereka dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam mereka. Yang Do membanggakan bahwa ada 50 video yang disimpan di brankas Jerman dengan kunci biometrik di kamar tidur Myung-gil. Dia menambahkan bahwa brankas memiliki fitur pembakaran sehingga isinya dapat dibakar.
jika seseorang mencoba masuk. Dia menambahkan bahwa Tuan Ju merawat mayat dan memiliki tim yang terdiri dari sekitar 30 orang atau lebih dalam kasus ini. Yang Do menambahkan bahwa Myung-gil telah membunuh seorang pria dengan tangan kosong dalam keadaan mabuk dan merinci bagaimana dia membersihkan tempat kejadian menggunakan truk pemasok ikan. Sebagai imbalan atas semua informasi ini, Presiden Choi berjanji untuk mengirim Yang Do ke rumah sakit dan menerbangkannya dari Korea Selatan dengan ide palsu. Sebelum pergi, Presiden Choi bertanya di mana Myung-gil menyimpan emasnya. Yang Do mengatakan kepadanya bahwa In Beom adalah satu-satunya orang yang tahu di mana itu saat episode berakhir. Episode 6. Episode 6 Bloodhounds dimulai dengan Myung-gil menyiksa Tuan Hong Min Beom dan meminta sepupunya, Inspektur Min Gang-yong, untuk mencari informasi tentang Duyong. Dia memberi polisi waktu 5 jam untuk menemukan alamat Duyong dan mengancam akan membocorkan video Min Beom telanjang yang akan merusak reputasi keluarga mereka. Gang-yong berjanji untuk membantu saudaranya dan menyelamatkan reputasi keluarga mereka. Dia segera mulai melihat-lihat rekaman keamanan polisi untuk melihat di mana sepeda Duyong diparkir. Dalam perjalanan mereka kembali dari toko Duyong ke rumah Presiden Choi, para penjahit pisau memberitahu Gunwo dan Woo-jin bagaimana keadaan akan menjadi buruk bagi semua orang di Korea Selatan jika Myung-gil dapat mendirikan kasinonya. Duyong mengklaim bahwa dia akan menjadi multi-jutawan yang mengoperasikan kasino dan meminjamkan pinjaman kepada penjudi dan pecandu narkoba saat dia membeli bangunan satu demi satu. Sementara itu, Presiden Choi berjanji akan membawa Hyun-jo dan anak laki-laki berlibur ke Roma agar mereka dapat mewujudkan impiannya untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Myung-gil mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang dan bersiap dengan pisau dan rompi anti peluru. Di rumah Presiden Choi, kelompok Sans Gunwo mabuk untuk merayakan kemenangan kecil mereka. Mereka berjanji untuk menemukan hard drive terlebih dahulu dan mencari sekutu dalam bentuk korban Myung-gil untuk menjatuhkannya. Woo-jin pingsan terlalu cepat sementara Hyun-jo tidur lebih awal. Para pisau duduk di luar dan Duyong memberitahu Yang Jung bahwa dia punya istri dan dia hamil. Yang Jung mengirimnya kembali ke rumah untuk menemaninya dan memanggilnya taksi. Sementara itu, Presiden Choi memberitahu Gunwo bagaimana ayah Hyun-jo bunuh diri, meninggalkannya sebagai yatim piatu. Dia mengenang bagaimana ayah Hyun-jo adalah salah satu peminjamnya dan telah berjuang mati-matian untuk membantu mengobati kankernya. Duyong dan Yang Jung telah mengetahui bahwa ayah Hyun-jo, serta peminjam lainnya, diperlakukan dengan buruk oleh Myung-gil pada saat itu yang baru saja memulai bisnisnya. Dia menyesal tidak menjatuhkan Myung-gil pada saat itu tetapi Gunwo meyakinkannya betapa baiknya Presiden Choi. Presiden Choi berjanji untuk membantu Gunwo mendirikan gym pribadi setelah semua ini selesai. Sementara itu, Gang-yong berhasil menemukan alamat toko Duyong. Myung-gil dan anak buahnya menggerebek toko dan menemukan alamat kediamannya. Di sana, dia juga mengetahui bahwa Yang Do telah dikompromikan dan Presiden Choi menggunakan kruk, tidak dapat berjalan. Pagi-pagi sekali, mereka berangkat ke rumah Duyong dan menyerangnya. Duyong bangun di tempat tidur dan meminta istrinya menelepon polisi untuk melaporkan perampokan. Namun, alih-alih melarikan diri, Duyong mencoba menantang para pria itu. Dia dikuasai oleh orang-orang Myung-gil dan akan mati. Myung-gil berjanji akan menyelamatkan istrinya jika Duyong mengungkapkan lokasi Yang Jung. Namun, Myung-gil berbohong dan akhirnya membunuh Duyong dan istrinya yang sedang hamil setelah mengetahui keberadaan Yang Jung. Tidak menyadari apa yang terjadi pada Duyong, anggota kelompok lainnya makan di rumah Presiden Choi. Woo-jin melewatkan sarapan karena dia masih tidur. Presiden Choi bertanya apakah Ibu Gunwo, So-yeon, bisa membantu dengan makanan di tempat penampungan untuk anak-anak. Dia meminta So-yeon untuk dibawa ke tempat penampungan bersama dengan Gunwo untuk mengantarnya. Yang Jung kembali ke restoran sashimi tetapi tidak menyadari bahwa Myung-gil telah menunggunya di dalam. Koki sashimi mencoba yang terbaik untuk melawan Myung-gil tetapi Myung-gil akhirnya membunuh Yang Jung dengan pedangnya sendiri. Myung-gil dan anak buahnya entah bagaimana berakhir di rumah Presiden Choi tapi karena Woo-jin dan Presiden Choi adalah satu-satunya orang di dalam, mereka masuk dan menyerang mereka berdua.
Wo Jin mencoba yang terbaik untuk melawan mereka tetapi ditusuk di ruang tamu. Sementara itu, Presiden Choi dibawa ke ruang bawah tanah tempat dia menemukan senjatanya. Dia mencoba untuk menembak para preman tetapi segera dikalahkan oleh Beom dan orang-orangnya. Beom memukuli pria tua itu tetapi membiarkannya hidup agar Myonggil menyelesaikan pekerjaannya. Myonggil senang bahwa Presiden Choi telah meninggalkan brankas penuh emas tidak terkunci dan mengiris tenggorokannya, memberinya kematian yang damai. Saat Gunwo dan Hyunjo kembali, mereka terkejut melihat rumahnya terbakar habis. Hyunjo berlari untuk menemukan Presiden Choi tetapi segera menemukan bahwa dia telah meninggal. Sementara itu, Gunwo menemukan Wo Jin dan membawanya keluar dari rumah yang terbakar. Dia memeriksa denyut nadi dan mengetahui bahwa Wo Jin masih memilikinya. Mereka membawa Wo Jin ke rumah sakit tempat para dokter mulai mengoperasinya. Para dokter mengklaim bahwa mereka kekurangan darah karena COVID dan membutuhkan lebih banyak tetapi sudah terlambat. Wo Jin mulai mengeluarkan banyak darah saat episode berakhir. Episode 7. Episode 7 Bloodhounds dimulai di rumah sakit dengan Wo Jin dalam operasi. Karena kehilangan banyak darah, para dokter khawatir mereka akan kehilangannya. Namun, karena Gunwo memiliki golongan darah yang sama dengan Wo Jin, dia berhasil mendonorkan darahnya untuk operasi tersebut. Dia memaksa perawat untuk mengambil darah sebanyak yang dibutuhkan Wo Jin untuk menyelamatkan temannya. Di luar ruang operasi, Hyunjo menangis sendiri karena kehilangan Presiden Choi. Tanpa memberitahu Gunwo, dia meninggalkan rumah sakit dan pergi ke suatu tempat sendirian. Gunwo mengkhawatirkannya tetapi segera menangis terseduh-seduh setelah mendengar bahwa Wo Jin keluar dari operasi dan dalam perawatan kritis. Episode tersebut kemudian mengambil tim escape hingga 6 bulan kemudian. Juni tahun 2021 saat Wo Jin dan Gunwo tinggal di pedesaan. Mereka berlatih sangat keras dan tinggal bersama Tuan Oh, sekretaris Presiden Choi. Gunwo dan Wo Jin ingin melawan Myonggil tapi Tuan Oh menentang keputusan itu. Gunwo mencoba berunding dengannya dan meminta kesempatan untuk membantu orang dan membalas kematian Presiden Choi, Yang Jung, dan Duyong. Tuan Oh memberi mereka kata terakhirnya dan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan mengizinkan ini. Dia kemudian mengunjungi batu nisan Presiden Choi dan menemukan surat Hyunjo di sana. Dia sangat merindukan kakeknya dan menyalahkan dirinya sendiri karena membawa kekacauan ke Myonggil. Dia memberitahu Tuan Oh bahwa dia telah pergi ke Roma, memberitahukan bahwa dia tidak akan pernah kembali karena Korea mengingatkannya pada Presiden Choi. Tuan Oh sedih setelah membaca surat itu dan akhirnya kembali menemui Wo Jin dan Gunwo. Dia memberi mereka sisa 300 juta won dari dana tunai Presiden Choi dan mengirim mereka ke Seoul. Mereka lalu pergi ke Seoul menemui cucu Tuan Oh. Cucu Tuan Oh, Domin. Dia adalah karakter yang unik dan mengolok-olok mereka dan mengatakan kalau mereka berdua naif. Baik Wo Jin dan Gunwo mandi dan mulai menyusun strategi. Gunwo mengetahui bahwa Domin adalah seorang pemanah dari foto yang dipasang di apartemennya. Gunwo percaya bahwa menemukan Jae Myung harus menjadi langkah pertama mereka. Tetapi Wo Jin berpendapat bahwa mereka harus memiliki cadangan dalam bentuk sekutu. Mereka mempertimbangkan untuk berbicara dengan Tuan Hong Min Beom yang merupakan pewaris kelompok 1Il dan klien terbesar Myonggil. Mereka terkejut melihat bahwa Meroh telah mengatur konvertibel untuk mereka saat mereka pergi untuk melihat salah satu rentenir yang pria Myonggil telah ditipu. Dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa beberapa ratus juta won tidak layak untuk mempertaruhkan nyawanya dan meminta anak laki-laki itu untuk mundur. Gunwo dan Wo Jin kemudian menemui Tuan Moon dan memberitahu mereka semua tentang apa yang telah dilakukan Myonggil dan anak buahnya. Mereka mengetahui bahwa Tuan Moon juga telah ditipu oleh Myonggil yang telah membujuknya untuk menandatangani kontrak yang memiliki syarat dan ketentuan manipulatif yang ditulis dengan cetakan kecil. Dia memberitahu mereka bahwa kantornya digeledah untuk mendapatkan uang sementara dia dipukuli sampai babak belur karena tidak mampu membayar. Tuan Moon kesulitan memproses kematian Presiden Choi. Setelah melihat Tuan Moon, Gunwo dan Wo Jin mengunjungi Jae Myung.
Setelah beberapa pukulan ke teman-temannya, Jae Myung merelakan semua intel di Myonggil kepada anak laki-laki. Dia memberitahu mereka bahwa Myonggil terlalu banyak mempekerjakan mereka demi uang dan membuat mereka menipu orang cacat, meminjam uang dengan kecepatan lebih cepat. Dia juga memberitahu mereka bahwa Jomin masih hidup setelah tenggorokannya disayat dan Myonggil semakin putus asa setelah kehilangan orang kepercayaannya, Yang Do. Dia juga menambahkan bahwa Myonggil tidak lagi mempercayai anak buahnya sendiri dan memiliki rencana untuk mengambil alih lapangan golf selain mencoba membangun kasino sendiri di Hotel Tuan Hong. Wo Jin mengancam untuk mengekspos Jae Myung jika dia memberitahu siapapun tentang kepulangan mereka, tetapi Jae Myung lelah karena dia terlalu banyak bekerja dan dibayar rendah. Anak laki-laki itu akhirnya mencari Tuan Hong Min Beom di media sosial dan mengiriminya pesan tentang bagaimana mereka dapat membantu memulihkan video dan menghancurkannya untuknya. Pada saat yang sama, Min Beom dipanggil ke sebuah bangunan terbengkalai untuk menemui Myonggil. Di sana, Myonggil memukuli Chaebol dan memintanya agar ayahnya setuju untuk menandatangani kontrak hotel sesegera mungkin. Dia mengancam akan membunuh Min Beom dan membocorkan video telanjangnya, membuat Min Beom semakin putus asa. Min Beom membagikan teks Wo Jin dengan saudaranya, Gang Yong, yang menawarkan untuk bertemu anak laki-laki menggunakan mo biasa mereka. Gang Yong percaya membuat anak laki-laki itu mabuk akan menjadi cara yang baik untuk mengetahui niat mereka yang sebenarnya. Jadi wajar saja mereka mengundang anak laki-laki itu ke bar pribadi di mana dua polisi hadir atas perintah Gang Yong dan meminta mereka untuk minum. Wo Jin mengklaim bahwa anak buah Myonggil menikamnya dan hatinya rusak parah, jadi dia tidak bisa minum lagi. Gunwo akhirnya setuju untuk memilikinya untuk menyenangkan Min Beom dan Gang Yong. Semua orang, termasuk Wo Jin, terkejut melihat bahwa meskipun menghabiskan 3 botol, Gunwo tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Sementara Min Beom dan Gang Yong sudah kehilangan akal karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Keesokan paginya, Min Beom bangun di kamar hotelnya sementara Gang Yong bangun di sofa. Wo Jin dan Gunwo membuat ramen untuk mereka berempat. Saat sarapan, Gunwo memberitahu Min Beom bahwa mereka telah memutuskan untuk meretas ponsel Myonggil untuk mencoba dan membuka brankas dari ponselnya. Mengetahui bahwa brankas itu sangat aman, itu akan membakar konten di dalamnya dan menghancurkan hard drive beserta isinya. Gunwo juga menambahkan bahwa Min Beom akan membuat Myonggil sibuk dengan penandatanganan kontrak untuk memungkinkan peretasan dengan bantuan anggota tim Gang Yong. Kelompok itu setuju. Sementara Gunwo dan Wo Ji bertemu dengan Hanggu dan Taeyong yang bersama polisi untuk membantu prosedurnya. Taeyong dari unit kejahatan dunia maya dan menjelaskan bahwa ponsel Myonggil akan diretas menggunakan Wi-Fi dan menjelaskan 2 kemungkinan metode untuk melakukannya. Min Beom khawatir rencana itu terlalu berisiko dan tidak aman. Tetapi Gang Yong mengklaim hanya itu yang bisa mereka lakukan. Kelompok bersiap-siap dan menyiapkan ruang pertemuan dengan kamera untuk negosiasi kontrak antara Min Beom dan Myonggil. Myonggil memindai kode QR dengan ponselnya yang memungkinkan Taeyong masuk ke ponselnya. Tetapi mereka segera mengetahui bahwa Myonggil menggunakan ponsel cadangan untuk melakukannya. Myonggil memulai pertemuan dengan Min Beom yang masih ketakutan. Hanggu mengklaim bahwa Myonggil telah menggunakan ponsel lain untuk memindai kode QR. Mereka meminta Min Beom untuk membuatnya menggunakan Wi-Fi. Min Beom ketakutan untuk melakukannya dan khawatir Myonggil akan menyusul. Wo Jin meyakinkannya bahwa mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan bahwa mereka akan menerobos masuk ke ruang rapat jika dia menyentuh Min Beom. Min Beom masuk ke ruang rapat dan bersikap percaya diri di depan Myonggil. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada kamera di mana-mana dan menuntut untuk melihat videonya. Myonggil bingung dan bertanya-tanya bagaimana Min Beom memiliki begitu banyak keberanian. Dia membiarkan Chaebol melihat video dan sementara itu, Min Beom terhubung ke Wi-Fi, membiarkan Taeyong mengakses aplikasi keamanan. Dia mulai membuka kunci aplikasi keamanan yang menyebabkannya terbakar sendiri. Grup merayakan kemenangan kecil mereka dan Min Beom menawarkan untuk membantu anak laki-laki sebagai imbalan atas bantuan mereka. Min Beom percaya dia dapat membantu mengobati bekas luka di wajah Gunwo, serta kondisi hati Wo Jin.
Tetapi Gunwo menyatakan bahwa dia ingin bekas luka itu ada di sana sebagai pengingat kebaikan Presiden Choi dan kejahatan Myonggil. Dalam perjalanan pulang, anak laki-laki menyimpulkan bahwa Myonggil masih memiliki batangan emas milik Presiden Choi dan memutuskan bahwa mereka harus memulihkannya. Myonggil kembali ke rumah dan menemukan bahwa hard drive telah hancur. Dia yakin dia tahu siapa di baliknya dan mengirimkan telepon Presiden Choi ke orang yang dia kenal untuk membuka kuncinya. Episode diakhiri dengan klip yang menunjukkan bahwa pria itu adalah seorang polisi dan termasuk dalam divisi kejahatan berat, mirip dengan Gang Yong. Episode 8. Episode terakhir Bloodhound dimulai dengan petugas Kim Jae-min masuk ke ponsel Presiden Choi untuk Myonggil. Saat itu, Gang Yong memasuki kantor polisi dan berbicara dengan Jae-min, menanyakan mengapa dia masih bekerja sampai larut malam. Gang Yong akhirnya memberitahu Jae-min tentang rentenir yang mengambil video korbannya dan bagaimana dia dan timnya akhirnya mengungkapnya. Polisi melanjutkan, memberitahu Jae-min bahwa dia memiliki beberapa data dan daftar korbannya. Apa yang Jae-min katakan pada Myonggil? Jae-min segera menelepon Myonggil dan memberitahunya tentang daftar itu. Myonggil menawarkan untuk membayarnya dengan baik untuk informasi tentang Tuan Oh. Dan Jae-min mencoba menemukan lelaki tua itu menggunakan riwayat kartu kreditnya. Myonggil memintanya untuk bergegas dan mengungkapkan bahwa In Yong sebenarnya memiliki salinan cadangan video tersebut. Dia meminta Myonggil untuk mengirim Min Beom klip untuk mengancamnya. Sementara itu, anak buah Myonggil mencari Tuan Oh di pedesaan dan menculiknya. Apa yang dilakukan Woo Jin dan Gunwo untuk membantu menemukan Tuan Oh? Anak laki-laki menggunakan bantuan Jae Myung untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang In Beom dan mendiskusikan apa yang bisa mereka lakukan untuk menjebaknya. Terlepas dari instruksinya untuk tidak melakukannya, anak laki-laki itu menggunakan komputer domin. Dia meneriaki mereka karena tidak hanya mengambil apartemennya tetapi juga mengisinya dengan bau pria kesepian. Woo Jin berjanji untuk meredakan bau aneh sebagai hadiah saat mereka pergi yang sepertinya membuatnya terkesan. Saat itu, anak laki-laki mendapat telepon dari In Beom dan terkejut. In Beom mengirimi mereka foto Tuan Oh yang tidak sadarkan diri dan memanggil mereka ke mall yang ditinggalkan untuk menemukan Tuan Oh. Damin menjawab panggilan tersebut dan mengancam akan membunuh Beom jika terjadi sesuatu pada Tuan Oh. Anak-anak bertanya-tanya apakah mereka harus meminta bantuan dan menelepon Tuan Moon untuk berjaga-jaga. Mereka berpikir untuk menelepon Gang Yong juga dan terkejut melihat Damin mencoba ikut. Damin mengejutkan anak laki-laki itu dengan bidikannya yang sempurna sebagai pemanah dan mengizinkannya untuk ikut. Tuan Moon melepaskan gips dari tangannya yang retak dan bersiap-siap, gaya laut, untuk menyerang Beom. Woo Jin dan Gunwo masuk ke mall dari pintu depan sementara Damin dan Marmun masuk dari pintu belakang. Apakah Gunwo dan Woo Jin berhasil membunuh Beom? Di dalam mall, Beom dan Tuan Jung kaget melihat anak laki-laki itu berkelahi dengan sangat gesit. Woo Jin dan Gunwo bersama-sama berhasil mengalahkan 30 preman tanpa menggunakan satu senjata pun sementara Damin menggunakan keterampilan memanahnya untuk membantu mereka. Tuan Jung mencoba menyerang Damin tapi Tuan Moon melawannya. Beom sangat marah dan mencoba menyerang Gunwo. Gunwo menjatuhkan Beom dengan satu pukulan dan melawannya, tanpa terkena pukulan sekalipun. Tuan Moon melakukan yang terbaik untuk membantu menyelamatkan Damin saat Woo Jin mengejar mereka. Woo Jin berhasil menghasut Tuan Jung agar tidak menggunakan pisau dan menanganinya. Beom mencoba menjatuhkan Gunwo dan mencekiknya sampai mati. Tapi Gunwo menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghajar Beom. Pertarungan akhirnya berakhir dengan Woo Jin menjatuhkan Tuan Jung dan Gunwo menjatuhkan Beom. 4 orang mengikat Beom dan Tuan Jung. Sementara Tuan Moon menggunakan teknik penyiksaan lautnya untuk membuatnya memberitahu mereka di mana Tuan Oh berada. Tuan Moon membawa Beom pergi dan menggantungnya di gantungan daging untuk menyiksanya dan mendapatkan lokasi emas darinya. Sementara itu, anak laki-laki dan Damin membawa Tuan Jung di bagasi mobil mereka untuk mencari Tuan Oh.
Anak laki-laki memanggil Gang Yong untuk berjaga-jaga dan memberitahunya tentang penculikan Tuan Oh. Gang Yong memanggil Jaemin dan memintanya untuk meminta bantuan untuk membantu menangkap Myonggil. Jaemin mengetahui bahwa Hangu dan Taeyong berada di timnya dan menceritakan semuanya kepada Myonggil. Myonggil meminta anak buahnya untuk membersihkan TKP sehingga polisi tidak dapat menemukan jejak sisa-sisa manusia di situs yang dia gunakan untuk membunuh orang dan menghancurkan bukti dengan memotong sisa-sisa mereka. Damin takut tapi anak laki-laki itu berjanji untuk menyelamatkan kakeknya. Sementara itu, Beom menjadi gila dan mencoba bunuh diri dengan menelan lidahnya. Namun, Gunwo membawanya ke rumah sakit dan menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, kopi Gang Yong diracuni sementara Taeyong tertabrak truk dan Hangu ditusuk saat sedang mandi. Myonggil mengirimkan klip video lainnya ke Min Beom, membuatnya terkejut. Min Beom memanggil Gang Yong yang segera mengetahui bahwa dia diracun. Dia mencoba meminta bantuan dan melempar kopinya. Myonggil memanggil anak laki-laki itu menggunakan telepon Tuan Oh dan meminta mereka untuk datang menemuinya di peternakan ikan tanpa melibatkan polisi. Dia mengancam akan membunuh Tuan Oh sama seperti dia membunuh Gang Yong dan teman-temannya. Setelah panggilan berakhir, Gunwo mencoba menelepon Gang Yong tetapi tidak dapat menghubunginya. Gunwo mengklaim bahwa mengambil Myonggil sendiri akan berisiko tetapi Woji meyakinkannya dengan mengatakan bahwa mereka berdua lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, anak laki-laki mengantar Damin jauh dari peternakan ikan untuk menjaganya tetap aman. Anak laki-laki itu memasuki peternakan ikan dan berhasil melumpuhkan semua preman. Myonggil frustrasi dan menaruh pisau di tenggorokan Tuan Oh tapi Dami muncul tepat pada waktunya, menembakkan panah ke lengannya. Junmin mengkhawatirkan nyawa Myonggil dan membawanya pergi. Sementara Gunwo, Wojin, dan Damin bekerja sama melawan anak buahnya. Mereka berhasil menyelamatkan Tuan Oh sementara Gang Yong dan polisinya menangkap para preman. Polisi menemukan sisa-sisa manusia di peternakan ikan dan mendapatkan surat perintah untuk menggerebek apartemen Myonggil. Di sana, mereka menemukan ponsel dari banyak orang yang telah meninggal dan mampu menyematkan pembunuhan di Myonggil. Polisi juga menangkap Jaemin atas keterlibatannya. Gunwo dan Wojin mengunjungi Gang Yong dan Hangu di rumah sakit, di mana mereka mengetahui bahwa Taeyong ada di ICU. Anak laki-laki itu yakin bahwa Myonggil akan menggunakan caranya untuk membawa emas batangan ke Vietnam. Min Beom khawatir Myonggil akan merilis video itu begitu dia tiba di luar negeri. Gunwo dan Wojin berjanji untuk menemukannya sebelum dia pergi ke Vietnam. Anak laki-laki menggunakan bantuan Gang Yong untuk mencapai Yangdo, yang mereka pelajari sedang mencari 1 miliar won. Mereka berhasil mendapatkan bantuan Min Beom dengan dana tersebut. Yangdo juga berhasil mendapatkan anak laki-laki di kapal yang sama dengan Myonggil, Beom dan Jungmin. Yangdo meninggalkan negara setelah membantu anak laki-laki naik ke kapal. Gunwo dan Wojin mengenakan taser dan memakai sarung tinju untuk melawan Myonggil dan anak buahnya. Wojin mengajak Junmin keluar dengan taser tapi Beom menemukannya dan mulai memukulinya. Sementara itu, Gunwo melawan Myonggil. Secara bersamaan, Gunwo dan Wojin melawan Myonggil dan Beom, mengalahkan keduanya. Gunwo mengklaim bahwa dia akan membunuh Myonggil jika dia kembali. Namun dia terkejut karena ada darah di sarung tangannya. Gunwo memberitahu Wojin bahwa dia entah bagaimana akhirnya menjadi anjing pelacak meskipun berusaha melarikan diri darinya. Wojin percaya bahwa Gunwo memiliki hati petinju dan selalu bisa mendapatkannya kembali. Anak laki-laki itu akhirnya menemukan batangan emas Presiden Choi dan menelepon Min Beom untuk mendapatkan ponsel Myonggil juga. Min Beom menelepon Gang Yong tentang hal itu dan mengetahui bahwa Interpol sedang menunggu di Vietnam untuk menangkap Myonggil, Junmin, dan Beom. Min Beom naik perahunya dan membawa Wojin, Gunwo, dan emas kembali ke Korea Selatan. Dia memberitahu mereka bahwa emas itu bernilai 84 miliar won dan memulai yayasan kesejahteraan, membangun rumah sakit dari uang itu. Gunwo meminta Min Beom untuk memasukkan nama Presiden Choi sebagai pemilik rumah sakit.
Min Beom mengatakan dia akan mencoba dan memberikan 2 batangan emas masing-masing untuk dia dan Woo Jin. Gunwo mengingat percakapan terakhirnya dengan Presiden Choi ketika lelaki tua itu memintanya untuk berterima kasih atas hal-hal baik yang datang dengan mengucapkan terima kasih. Gunwo dan Woo Jin berterima kasih kepada Min Beom. Dan saat pertunjukan berakhir, Gunwo dan Woo Jin pergi ke tempat penampungan untuk menemui ibu Gunwo, So Yeon. Wanita itu khawatir kedua putranya memiliki begitu banyak luka di wajah mereka, tetapi dia memeluk mereka erat-erat. Itulah tadi alur cerita Bloodhounds episode 8 dan menjadi episode terakhir. Terima kasih sudah menonton alur ceritanya di Found Channel. Saya juga akan membuat alur cerita series lainnya, jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika ada video baru. Like video ini jika kalian suka dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalian juga bisa request series apa yang ingin kalian lihat di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.